Naqala Imam Abdurrazzaq rahimahullah ta'ala an Sa'id ibn Abdul Aziz an Makhul an Amr ibn Abasa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma yawman fi sabilillah qadallahu wajhahu anin nari masiratu mi'ati amin. Maka dia tidak boleh, larangan di sini. Fala yajhal, tidak boleh mencela manusia dari segi akal. Dasar kamu otak udang. Dasar kamu otaknya didengkul. Dasar IQ-mu IQ jongkok. Maka ini semuanya lafaz-lafaz yajhal. Kalau lebih parah lagi ya goblok, bego, dan sebagainya. Kalau tadi ukuran otak seperti otak udang, berarti kalau otak paus bagus. Atau otak megalodon lebih bagus, besar kan? Cuman sayang megalodon nggak ada kayaknya. Maka di sini semua kembali kepada otak dan pembodohan, hukumnya haram. Itu asalnya. Maka fala yajhal yauma idin, tidak boleh bagi dia untuk menghina dari segi akal bagi saudaranya, dan dia berpuasa. Wa ini mru'un jahila alaih, maka jika ada orang yang menghinanya, dasar keledai, dasar kedelai, maka dia fala yastumhu, jangan membalas. Aku kedelai, idan kamu tempe. Atau aku kedelai, idan kamu kacang bawang. Maka tidak membalas. Fala yastumhu wala yasubbuh wala yasubhu, dan tidak boleh mencelaknya juga, membalas celaan. Wal yaqul inni shaimun, cukup aku orang yang berpuasa. Waladi nafsi Muhammad biyadihi la khulufu fammi shaimi atyabu indallah min rihil misk. Dan lafaz ini tambahan bahwa orang yang berpuasa meskipun mulutnya bau dari dua tempat, dari mulut, bakteria yang ada di antara gigi dan gusi dan langit-langit, dan yang kedua bau mulut dari lambung karena asam lambung naik. Tidak ada makanan, maka si lambung itu mengeluarkan cairan untuk proses pembauran. Kalau ada makanan di lambung, maka akan mengeluarkan enzim, yang mana enzim ini berfungsi untuk menghancurkan. Maka antum lihat bagaimana perut ular piton, orang yang dimakan piton dengan sepatunya. Apa sempat buka sepatu, lagi dililit, ntar piton buka sepatu dulu? Tidak, dimakan dengan sepatunya, dengan bajunya. Bahkan dia bawa parang dengan parangnya, iya. Maka di sini terjadi proses fermentasi dan terjadi proses pengenziman. Enzimnya itu akan meluluhkan sepatu, tulang-tulang dalam waktu 2 pekan, 3 pekan. Begitupun manusia. Maka di sini juga perhatian bagi orang-orang awak yang suka makan pedas dan orang Sunda. Alhamdulillah kita jauh dari makanan pedas. Di saat perut kosong, dan ini penyakitnya yang mempunyai usus asam lambung, maka lambung kalian akan mengeluarkan enzim tadi, asam lambung. Namun karena lambung, terutama kalian orang-orang awak yang suka makan pedas, itu zat yang ada di cabai, baik cabai syaitan, cabai iblis, cabai rawit, maka dia merusak dinding dari lambung. Apalagi makan cabai dan sambal pedas sebelumnya belum makan, maknanya sarapan, baru masuk sesuatu ke perut,
sarapannya dengan misalnya perkara-perkara yang pedas, seperti kita sering melihat sarapan orang awak pedas. Dari masakan soto apa? Yang biasa ketupe dan sebagainya yang pedas. Ketupe balado ataupun sate balado dan sebagainya, akhirnya merusak dinding lambung. Kalau rusak dinding lambung, bahayanya, maka di saat dia tidak makan dalam waktu tertentu, meskipun tidak puasa, terlambat makan, maka si asam lambung setiap 2 jam, 2 jam setengah mengeluarkan enzim tadi yang akan merusak makanan. Misalnya makan daging, daging itu agak kuat, maka si enzim menghancurkannya. Seperti tadi fungsi enzim di perut anakonda dan sebagainya. Kemudian di saat keluar asam lambung ataupun enzim tadi, dan lambung dalam keadaan terkikis dari protectionnya karena cabai rawit, cabai syaitan tadi, akhirnya terasa, kok perut ini mual, kok perut ini kembung, kok perut ini nyeri bagai ditusuk-tusuk. Itulah, iya apa tidak yang antum merasakan? Alhamdulillah, saya dari semenjak doeloe, semenjak kecil tidak suka yang namanya pedas. Dan waktu besar pun mau belajar, kata mereka orang-orang, jangan, nanti kamu akan menyesal. Biarlah kami yang sudah sering makan pedas menyesali apa yang ada. Akhirnya pergi ke Yaman, alhamdulillah. Orang-orang Arab nggak suka pedas seperti di Indonesia. Ada selera pedas. Akhirnya sekarang kita datang ke Indonesia, bawa orang-orang Yaman, istri-istri kita, qadarullah datang ke Sumatera. Rendang pedas, gulai ayam pedas, semua pedas. Qadarullah mereka masuk ke permasalahan pedas ini. Akhirnya perut mereka ada yang sakit. Dan sama seperti gastritis, gara-gara makan pedas. Berapa tahun di sini? 3 tahun makan pedas terus. Akhirnya kemarin dibawa ke rumah sakit, diperiksa pakai USG, asam lambung, gastritis, sama seperti penyakit orang awak. Hanya 3 tahun. Menandakan bahwa lambung ini memang lemah. Maka please para syabab, sayangilah lambung kalian dengan menjauhkan cabai. Maka cabai itu kalau haram kita haramkan, namun tidak boleh. Dulu kita kalau main-main, karena saya orang yang gak makan cabai, Syekh Mukbil mengatakan sembelih kambing untuk orang Indonesia. Akhirnya disembelih kambing, onta juga kambing di hari ini. Semua pakai cabai yang masak. Saya sendiri gak makan cabai, dipisahkan dan sebagainya. Akhirnya begitulah keadaan kita. Dikucilkan, makan sendirian karena tidak makan cabai. Maka kita dulu main-main, aku akan membuat kitab. Apa kitabnya? Raf'ul Iltibas fi Tahrimil Bisbas. Raf'ul Iltibas, tidak ada keraguan tentang haramnya bisbas. Namun karena tidak ada dalil pengharamannya dan ulama semua dan ijma tidak mengharamkan, ya sudah nggak jadi. Maksudnya main-main kepada mereka. Alhasil itulah dalam keadaan perut kosong, maka seperti orang-orang yang tidak kuat, di saat gastritis naik, gejalanya pening, sakit kepala. Itulah yang dirasakan Riyaldi. Maka dia lapar. Gimana ini ummahat dan banat, belum masak nasi. Akhirnya dia pusing duluan. Karena lambungnya memang lambung orang awak. Dari kecil makan pedas. Akhirnya terkikis si dinding-dinding dengan cabai syaitan tadi. Akhirnya jika terlambat makan, keluar gastritis, keluar asam lambung,
menyakiti lambung, perutnya sakit di sini, terbakar. Larinya akhirnya pening. Nah, pas pening alasannya pengen nikah. Padahal dari lambung, perbaiki lambung. Aduh, pusing nih pengen nikah. Alhamdulillah. Pelajaran hari ini pelajaran kedokteran, ya. Pelajaran kesehatan. Maka setelah disebutkan tentang permasalahan barang siapa yang berpuasa untuk tidak mencela dan tidak membalas celaan baik agresor ataupun defensor. Agresor memulai, jangan mencela. La yajhal. Dan jika disebutkan celaan, jangan juga membalas, counter dengan celaan dan pukulan. Tapi katakan aku berpuasa. Maka ini juga tameng dari api neraka. Kenapa? Karena berbuat kebajikan. Tidak membalas celaan, tidak membalas ancaman dan pukulan, tidak senggol, bacok, tetapi disenggol, sabar, ana puasa. Senggol lagi, sabar, ana puasa. Ntar habis maghrib selesai, assalamualaikum, aku pukuli kau. Maka tidak seperti itu juga. Maka di sini poin pendalilannya asyam junnatun minan nar, bahwa puasa itu adalah pelindung dari api neraka, menjauhkan seorang dari api neraka. Nanti saya coba ya, kalian yang puasa-puasa sini, nanti saya sambil pulang ke rumah bawa asok, pukul aja palanya apa gitu. Nah, kalau dia balas, responnya puasa kau tidak mengamalkan hadis tadi. Qul ana shaimun. Ya, siap Hafid. Ana sambil lewat nanti pukul. Harus mengatakan ana shaim. Wah, enak sekali ya kita pukulin kalian ana shaim. Maka inilah hadis yang terakhir di bab ini dari Aisyah, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan At-Tabrani di Mu'jamil Kabir, yang sanadnya semuanya bertumpu kepada Ma'an an Kharijah ibni Sulaiman an Yazid ibnu Ruman an Urwah an Aisyah. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat. Ma'an dia ibnu Isa ibnu Yahya al-Qazzaz, rawi yang thiqah. Ma'an, siapa Ma'an? Ibnu Isa al-Qazzaz, thiqah. Kecuali Kharijah ibnu Sulaiman, maka dia rawi yang unknown in English. In Arabic majhulul hal. Di bahasa Indonesia tidak diketahui oleh para ulama. Maka dia disebutkan di kutub-kutub tarjimah, tetapi tidak ada pensikohan dan tidak ada pentajrihan. Disebutkan dia itu rawi yang sikoh, tidak ada. Rawi yang soduk, tidak ada. Dicela pun tidak ada. Pencelaan seperti dia dhaif, tidak ada. Maka seperti ini rawi yang dhaif bagi muhaddisin. Kenapa? Di saat seseorang unknown, tidak diketahui kedudukannya di ilmu jarh wa ta'dil, ya kita berarti tidak tahu kan? Para ulama zaman dulu aja tidak tahu, apalagi kita di zaman now. Ya sudah, kita tawakuf. Kalau maknanya tawakuf, hadis ini berarti dhaif sampai datang riwayat yang lain. Maka kita katakan hadis ini dhaif. Namun lafaz seperti ini telah kita lewati. Maka hadis ini hadis yang dhaif karena Sulaiman ibnu Al-Kharijah ibnu Sulaiman rawi yang mastur, majhulul hal. Al-Hafidh menyebutkan di At-Takrib makbul, dan makna makbul adalah jika dia berkesendirian tidak diambil hadisnya, namun jika datang jalan yang lain diambil. Maka inilah kedudukan hadis ini dari Aisyah. Namun lafaz ini telah datang apa tidak? Lafaz-lafaz yang lain telah datang di pelajaran yang lalu tentang wiqayatun anil ma'asi. Bahkan telah datang dari kitab-kitab Al-Bukhari dan Muslim tentang lafaz-lafaz ini. Maka hadis Aisyah yang dhaif sanadnya di sini bisa terangkat kepada Hasan li ghairih paling sedikit
Lebih baik kita tulis hasan li ghairi atau sahih li ghairi, sama saja, sama-sama diamalkan. Karena lafaz ini telah datang di hadis yang sebelumnya yang banyak. Maka inilah hadis yang bisa kita berikan pada pelajaran hari ini. Maka insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada fadilah yang terakhir, fadilah sabi'atu asyrota dan saminatu asyrota, yang mana fadilah yang ke-17 dan ke-18 ini fadilah di hari akhirah. Lalu setelah itu selesai kitab. Maka pertanyaan besar, apakah jika selesai kitab selesai ahkam Ramadan? Tidak. Kitab yang ada pada antum yang hadisnya sekitar 50-an lebih itu dan babnya banyak, bahkan ada 18 keutamaan, dibagi jadi 3, 18 itu keutamaan di dunia, di al-barzakh dan di hari akhirah. Itu semuanya baru kitab yang pertama tentang keutamaan berpuasa. Maka setelah itu akan kita lanjutkan dan kitabnya sudah selesai, tinggal di murajaah, dan setelah beberapa hari kita akan mencetaknya. Dan kita masuk kepada perkara yang berhubungan dengan ahkam siyami Ramadan. Maka akan masuk 3 bab di kitab setelah ini. Bab yang pertama tentang hukum puasa Ramadan, kedua tentang syarat diterimanya puasa Ramadan, dan yang ketiga tentang hukum masuknya puasa Ramadan. Nanti ada matanya seperti ini, kita susun. Dan hadisnya lebih banyak karena ada 3 bab. Kalau di sini ada 2 bab. Bab yang pertama ma'rifatus siyam dan yang kedua fadilatus siyam. Nanti 3 bab, hukum puasa Ramadan dan syarat diterimanya puasa Ramadan, dan bab yang ketiga ahkam yang berhubungan dengan masuknya Ramadan. Kapan Ramadan itu masuk? Lalu bagaimana puasa Ramadan, seperti yang banyak khilaf. Puasa Ramadan kelompok demikian besok, kelompok ormas demikian sekarang puasa Ramadan, kelompok yang ketiga kemarin puasa Ramadan. Itu pun masuk kepada perkara-perkara kapan masuknya Ramadan dan yang lainnya. Maka nanti akan kita berikan kitab yang kedua dan akan dicetak. Kemudian setelah selesai kitab yang kedua, selesai? Belum. Masih ada hukum Ramadan yang lain. Apa? Sifat sahur, sifat berbuka, dan sifat berpuasa yang lainnya. Dan juga setelah itu apakah selesai? Belum. Masih ada al-mubtilat as-siyam, yang paling penting, pembatal-pembatal puasa. Lalu setelah itu selesai? Tidak, masih banyak yang lainnya. Bid'ah-bid'ah puasa dan puasa di waktu safar, dan mereka ashabul a'dzar, orang-orang yang diberi udzur oleh Allah untuk tidak berpuasa. Seperti orang yang safar, orang yang sakit, orang yang hamil, dan yang lainnya. Terus masuk kepada perkara-perkara yang lain. Maka paling sedikit untuk kitab ini ada mungkin 5 kitab atau 6 kitab. Dan insya Allah sebelum Ramadan dan pas Ramadan pun kita akan menyelesaikannya. Maka oleh sebab itu, itulah pengetahuan kita di fikih siam. Yang ada sekarang hanya keutamaan berpuasa, dan kita kedepankan kitab ini karena agar mentargib kita menyenangi puasa, terutama para jomblower, menyenangi puasa sunnah Senin dan Kamis. Alhamdulillah, jazakumullahu khair wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.